warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soebul Khair. Sekarang saya lagi bersama pengusaha muda, pengusaha properti yang ada di Rotang Hilir kepada Bapak Said Al-Faidi. Ya, saya sendiri. Jadi apa itu yang mau ditanyakan tentang usaha? Saat ini saya akan menanyakan tentang apa nama bisnis dan bergerak di bidang apa bisnis Bapak Said. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya akan menerangkan tentang bisnis saya. Jadi bisnis saya itu bergerak di bidang properti, yang mana bisnis saya itu menyediakan tempat kontrakan untuk orang-orang yang memiliki tempat tinggal dengan sistem sewa. Apa alasan utama Bapak memilih bisnis tersebut? Jadi alasan utamanya seperti ini. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di tempat kita juga bisa melihat peluang. Yang mana peluang itu kita lihat banyak orang-orang yang sudah rumah tangga tapi belum masih mengumpulkan uang untuk membangun sendiri, dan hal itu mereka harus memiliki tempat tinggal. Nah, kita menyediakan tempat tinggal kontrakan itu apa namanya properti. Berapa modal awal saat pertama kali Bapak bisnis? Oh, kalau cerita modal awal, pertama kali itu awalnya sebelum saya usaha properti ini, saya udah ternak sapi sebelumnya. Jadi sebelumnya ternak sapi, kita kembangkan sampai berkembang banyak. Setelah itu kita berputar 360 derajat dari peternakan menjadi bisnis properti, yang mana kita membaca yang pertama, ketika kita bisnis properti kita bisa menjalankan bisnis yang lain. Kalau kita peternakan sapi itu apalagi bulan besar sebenarnya. Kalau kita sendiri yang mengerjakan, kita yang pertama kena waktu, kena biaya. Siapa target pasar utama terus? Nah, kebetulan nih di desa kita itu ada beberapa PT, ada beberapa bank-bank daerah. Nah, itu rata-rata bekerja dari luar kota. Mereka kemari belum ada tempat tinggal, disediakan tempat tinggal, kontrakan, harga mulai dari yang ada 300.000, 20.000, biasanya harga 200 itu kita 20.000 untuk orang-orang bekerja. Kalau mereka hanya butuh tempat tinggal, itu bisa pakai mereka lagi. Tapi kalau misalnya harga 500.000 itu biasanya untuk orang bekerja. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi? Kalau saya terbesar tentunya seperti ini ya. Saya bisa hadapi contoh ada orang kontrak dan namanya kita juga menjadi silaturahmi dengan orang baru. Kadang sebelumnya ini karena cerita tantangan mereka masuk dulu. Nah, kadang bayarnya setelah sebulan kita kasih peringatan, begitu 2 bulan mereka cabut, jadinya enggak dibayar, otomatis rugi. Seharusnya mendapatkan hasil dari rumah mereka tempati, jadi tidak mendapatkan hasil. Misalnya dua orang aja yang melakukan hal yang seperti itu, misalnya otomatis kalau dengan misalnya harga yang bekerja 20.000 satu orang dan 50.000 kemudian panas juga. Kalau boleh saya tahu berapa kira-kira rata-rata omset? Omset rata-rata per bulan bisa kita hitung jelas. Contoh, itu kan ada 12 minggu, 4 minggunya itu 2 minggu, 3 minggunya itu yang bisa bekerja, yang berkompetisi. Jadi cuma kalau semua 12 minggu, ketika sisa 9 minggu yang untuk rumah tangga, untuk bekerja 3 itu udah 50.000 per bulan kalau untuk bekerja. Tapi kalau yang rumah tangga misalnya 4,5 per bulan atau 50.000, misalnya berarti 5 juta
kita tinggal tidur, uang berjalan. Jadi banyak itu yang bisa kita jalankan. Yang pertama, saran dari saya ketika buat bisnisnya itu ketika kita buat, kita masih bisa melakukan bisnis yang lain. Untuk anak muda yang ada di luar sana, jangan pantang menyerah, terus melangkah sampai target tercapai. Betul. Ada tambahan lagi? Sudah mungkin itu saja yang saya tanyakan. Jadi terima kasih. Ya, pertama saya juga berterima kasih banyak kepada saudara-saudara Korea sudah mau menunjuk saya dalam arti saya diberikan kepercayaan dalam hal ini untuk mendedikasikan pengalaman hidup saya selama saya menjadi pekerjaan saya, bisnis saya sampai ke sini. Terima kasih banyak, semangat terus untuk adik-adik mahasiswa yang ada di luar sana, jangan pernah menyerah, kita terus jadikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin hanya saja dari kita pada hari ini. Nah, apa lagi? Oke. Nah, semoga semua pengalaman yang telah diberikan oleh Pak Budi menjadi bekal ilmu ke depannya. Semoga ilmu yang diberikan kepada Bapak ini menjadi bekal dan motivasi kita untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Pak.